Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Imran Supriyadi dalam channel ini. Tentu kita masih bicara tentang upaya penanganan COVID-19. Di sini sudah ada hadir seorang profesor, yaitu ahli mikrobiologi klinik. Beliau adalah Profesor Dr. Yono M. Biomed. Selamat siang, Dok. Ya. Selamat pagi ya, semangat. Assalamualaikum. Jadi gini ya. Oke ya. Prof, kita bicara soal COVID-19, mungkin Prof bisa gambarkan secara umum nih perkembangan terakhir gimana di Sumsel, mungkin juga secara nasional gimana? Oke, baik. Jadi yang pertama kita tetap harus ada penegasan bahwa pandemi COVID-19 memang ada. Jadi memang yang namanya penyakit terinfeksi COVID-19 itu ada. Orang yang terinfeksi benar-benar ada. Jadi ini bukan hoax, bukan sesuatu yang tidak ada di secara medis. Yang kedua bahwa ini pandemi ini dimulai pertama kali di Cina pada bulan Desember. Kemudian bulan Januari sudah menyebar seluruh dunia. Indonesia secara resmi melaporkan di bulan Maret. Jadi kalau dihitung bulan Maret sampai sekarang artinya ada sekitar 7 bulan sudah kita. Selama 7 bulan ini fase yang berbahayanya atau fase yang kita dagdikduk adalah sampai di bulan Juli. Sampai di bulan Juli. Karena sampai di bulan Juli itu jumlah kasus lebih banyak dari jumlah yang sembuh secara harian. Jadi misalnya begini, sehari-hari itu pertambahannya ada di angka 40%, sementara sembuhnya baru 20%. Nah, mulai bulan Agustus berangsur-angsur menurun di Sumatera Selatan ini, sampai hari ini, di bulan Oktober ini, ya, tanggal 20-an ini angkanya sudah terbalik. Jadi sekarang sembuh sudah menuju angka 90%. Jadi jumlah kasus tinggal kira-kira mungkin 10%. Nah ini perkembangan. Jadi ini bukan karena apa, jangan lupa ya. Satu hal memang betul kita ada penanganan. Tapi satu hal lagi jangan lupakan di atas segala-galanya dari semua misteri ini adalah Yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian Prof, begitu perkembangan seperti ini, upaya yang dilakukan oleh beberapa instansi tetap harus dilakukan gitu ya. Jadi begini, jangan salah, jangan pisahkan. Saya boleh sampaikan di awal ini ya, bahwa gini, protokol kesehatan itu ada 5 versi saya nih, supaya kita semua paham. 5. Iya. Jadi bukan sekedar 3M yang seperti disebut-sebut, itu saja, harus lebih lengkap. Nomor 1 protokolnya adalah edukasi. Jadi pertanyaan tadi saya jawab. Edukasi itu dari awal dulu sampai sekarang harus terus digalakkan. Dulu di awal-awal kita nggak pernah dengar apa itu pandemi, nggak pernah dengar. Kemudian kita dengar pandemi dengan pemahaman yang salah masih. Dikira pandemi itu apa-apa. Akhirnya sekarang pemahaman itu udah benar di masyarakat. Jadi jangan salah, kita udah cukup bangga ya dengan capaian ini. Ini teruskan edukasi, termasuk pertemuan kita ini, wawancara ini adalah wawancara dalam rangka edukasi kepada orang banyak. Itu protokol 1. Protokol kedua adalah isolasi. Isolasi, jadi artinya setiap orang yang positif atau terkonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, di swab kemudian di PCR itu hasilnya positif, itu namanya terkonfirmasi. Namanya positif, bahasa medisnya terinfeksi. Baik ada gejala maupun tidak ada gejala, dia harus isolasi. Itu juga protokol. Jangan salah, karena kemarin ada kejadian misalnya bukan hanya di Sumatera Selatan, di mana-mana juga ada kejadian. Misalnya apa kejadiannya? Kejadiannya orang yang positif masih keliaran, atau orang positif misalnya masih kerja, orang yang positif masih berkumpul. Ini nggak isolasi namanya. Maka prosedur kedua atau protokol kedua kesehatan adalah nomor 2 adalah isolasi. Yang ketiga, pelan-pelan saya sampaikan. Yang ketiga, yang sehat
yang boleh berkumpul. Yang sehat yang boleh berkumpul. Kita hari ini wawancara dekat begini, saya nggak pakai masker, nanti saya terangkan sekarang ini seperti apa. Nah, kita boleh kumpul ini karena kita sehat. Ada yang meragukan, dari mana kita tahu sehat? Nah, itu pertanyaan juga. Harus diperiksa dokter. Betul, pertanyaan juga, Prof. Tadi kan kesini kan tidak dipakai rapid test tadi kan? Iya, jadi apakah harus sehat itu harus diperiksa lab, kemudian diperiksa dokter? Enggak. Sehat itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun misalnya tidak sakit. Jadi orang yang sehat berarti tidak sakit. Dan tidak sakit atau sehat ini cirinya ada 3. Pelan-pelan ini mudah. Semua orang tahu. Nomor 1, bisa tidur tanpa obat tidur. Oh, oke, siap. Jadi kalau kita bisa tidur tanpa obat tidur berarti kita sehat. Itu 1/3. Yang kedua, nafsu makan tidak turun atau tidak hilang. Nafsu makan tidak turun, tidak hilang. Jadi kalau kita bau pempek baru bau dikit terus kemudian lagi lah, berarti sehat ya, sehat. Tapi di depan kita bergolak-solaksan tidak nafsu. Tidak nafsu, itu bahaya. Oh gitu ya. Jadi tesnya gampang dong. Mudah kan? Bisa kan, semua orang tahu kan. Yang ketiga adalah tidak lemes. Bahasa kedokterannya fatigue. Perhatikan kalimat saya, lemes ya, bukan lesu. Kalau lesu itu ada sifat malas. Jadi orang di barang tanya, yuk kita pergi wawancara, yuk kita lesu, itu malas, bukan nggak mampu, tapi malas. Tapi kalau lemes itu memang dia tidak mampu. Secara fisik ya? Tidak mampu. Jadi misalnya mohon maaf tadi, kalau saya tadi harus terbaring di rumah misalnya, terus Anda semua ini mewawancarai saya misalnya, pergi ke rumah saya dari tempat berbaring itu lemes saya. Berarti saya nggak sehat. Nah, tapi kalau saya gagah nyupir sendiri, saya tadi segala macam itu kan, mana lemesnya kan gitu. Maka saya sehat. Dan kata kuncinya, orang sehat tidak akan menularkan. Maka kenapa masker? Ini masker dokter ini saya lepas sekarang ini, kita bicara untuk ini. Saya izin juga Prof, berarti kalau seperti itu. Ini oke. Terus silakan apa lagi? Bentar, tadi baru 3 ya? Iya, baru 3. Protokol keempat adalah 3M. Saya nggak terangkan, karena 3M kan sudah lazim di mana. Jadi 3M itu hanya salah satu protokol yang nomor 4. Nomor 1 saya ulangi, edukasi. Nomor 2 isolasi. Nomor 3 yang sehat yang berkumpul. Mudah, yang sehat yang berkumpul. Nomor 4 3M, nomor 5 yang paling kuncinya. Kata kuncinya di nomor 5, yaitu jaga imunitas. Menjaga imunitas itu nggak perlu mahal, nggak perlu rumit. Orang kampung juga tahu. Ada 4 cara menjaga imunitas. 1, cukup tidur 6 jam. Saya tadi malam tidurnya 5 jam. Maka kemudian tadi pagi setelah sholat subuh, saya baca Quran, zikir, baca Quran. Setelah itu saya tidur. Untuk mencukupi 6 jam. Untuk mencukupi 6 jam. Tidur 1 jam. Baru kemudian saya mandi dan kemudian saya berangkat bekerja. Tidur 6 jam kemudian? Tidur 6 jam. Yang kedua adalah cukup makan. Saya nggak mengatakan makan harus bergizi atau apa, cukup makan. Supaya semua kita, mau orang kampung, orang miskin, orang apa, asal cukup makan, jadilah. Itu bukan bicara soal cukup makan, kenyang bukan. Nasi sama kerupuk jadilah. Misalnya yang penting cukup makan dulu. Kenapa? Harus ada energi. Yang ketiga adalah cukup gerak. Jadi saya mau luruskan dari awal, saya tidak menganjurkan yang namanya stay and calm and home at home. Jadi berdiamlah di rumah, bukan itu kalimatnya. Banyak disalah tafsirkan, berdiam di rumah, diamnya di rumah. Perspektif yang salah. Maksudnya itu isolasilah di rumah, itu mestinya. Kalau bahasa Palembangnya itu mantep-manteplah di rumah. Cuman mantep-mantep di rumah itu bukan berarti berdiam. Artinya di rumah dia bisa yoga, bisa senam, bisa bersihkan kamar mandi, bisa masak, bisa apa. Tetap beraktivitas. Work from home, kerja di rumah. Salah. Dikira ya sudah ini saatnya nganggur begitu. Ya enggak, itu aktif gerak. Dan saya anjurkan kepada kita semua, gerak yang paling bagus yang bisa dicontoh gerakan sholat.
Oke. Jadi gerakan sholat itu lengkap, ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya. ya. Kalau ada duduknya, kalau 4 gerakan yang utama ini kita merasakan sakit di badan, berarti kita nggak terbiasa gerak. Orang bisa rukuk dengan sempurna, berarti dia terbiasa gerak, terbiasa senam, dia terbiasa bersepeda gitu. Itu ceritanya. Nah, cukup gerak. Yang ketiga, yang keempat, menjaga imunitas itu dengan positive thinking, pikiran positif. Kita sekarang ini kan ingat-ingat ya, ini sekarang zaman disruptif. Betul. Ini aja media kita ini sudah macam-macam. Sangat menghegemoni ya. Sekarang radio aja ini kan bukan, kalau dulu kan radio apalah bentuknya, ini radio gambarnya juga ada, videonya ada. Kemudian isinya juga kontennya jadi lebih mendidik. Nah, artinya positive thinking bersama orang-orang yang positive thinking, hidup kita akan bagus. Bagian dari upaya antisipasi COVID juga positif tinggi. Ya, jadi tadi pertanyaan tadi bisa dijawab. Apakah yang dilakukan pemerintah, dilakukan oleh instansi-instansi, dilakukan oleh korporat perusahaan, dilakukan oleh yayasan-yayasan, dilakukan oleh masyarakat ini harus diteruskan? Iya. Lanjut ya. 5 ini terus menerus. Jadi tinggal nanti diganti tema. Saya boleh sampaikan nih. Bahwa COVID ini hanya salah satu dari pandemi. Sebelum COVID itu kemarin ada MERS, ada flu babi, ada flu burung, sebelumnya ada SARS, Ebola. Nah, jadi ada Ebola. Jadi artinya nanti kira-kira 5-10 tahun lagi akan ada pandemi lagi. Ngadepinya 5 tadi, 5 protokol tadi kan tinggal diubah aja judulnya. Kalau sekarang ada misi COVID mungkin ke depan menghadapi psikopat. Kan kira gitu ya. Tapi hampir sama lah Pak. Sama. Oke. Tapi kita nggak perlu paranoid berarti. Ya nggak perlu, biasa. Inilah hidup. Inilah hidup. Maka sembolan saya kan hidup ini indah. Itu saya setuju lagunya Ahmad Dhani sama Once Mikel itu. Hidup ini indah. Selesai. Kata orang Barat atau orang Italia itu, ada saya filmnya itu namanya La Vita è Bella. Bahasa Inggrisnya Life is Beautiful. Hidup itu indah. Siapa bilang hidup itu suram? Hidup bukan ditentukan oleh uang. Kalau ditentukan oleh uang ya nggak indah. Maksudnya ada uang memang hidup tambah ceria jelas. Tapi artinya bukan itu penyebab. Bukan kunci ya. Ini kan galak kita Palembang ngomong kan saya buntu, sehingga hidup itu pecah lesu. Oke, lanjut. Peran obat-obat tradisional nih untuk antisipasi COVID. Oke, jadi begini ya. Itu masuk entry-nya adalah masuk di imunitas tadi ya. Perhatikan tangan saya. Ini penyakit, ilustrasi penyakit tangan kiri. Ini imunitas. Jadi kalau imunitas di atas, penyakit di bawah, maka orang ini sehat. Nggak akan sakit. Walaupun penyakitnya menghantam dia, sekarang dia dalam keadaan pandemi, nggak akan sakit. Insya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf, bukan saya ngomong apa. Saya adalah orang yang, saya dokter, saya ngerawat pasien, saya direktur rumah sakit, ngurus segala macamnya, saya juru bicara, saya seorang ahli expertnya yang konsultan bidang ini. Jadi nggak kurang-kurang sejak pandemi dan sampai sekarang saya terjun terus. Sampai hari ini alhamdulillah bukan apa-apa, Allah memberikan penjagaan, saya tetap sehat. Alhamdulillah. Ini penjagaan dari segi batinnya begitu. Tapi dari segi ilmiahnya berarti imun saya di atas ini. Paham? Oke. Nah, itu imunitas di atas. Oke. Kemudian kalau imunitasnya sejajar dengan ini, berarti orang ini dalam resiko, at risk. Bahasa Inggrisnya population at risk. Orang dalam resiko. Maka dia harus dilakukan apa? Naikkan dengan tadi itu. Apa tadi yang saya sampaikan tadi? Cukup tidur, cukup makan, cukup gerak, imunitas. Kemudian pikiran yang positif. Salah satu cukup makan adalah termasuk dengan herbal. Jadi silakan. Saya kasih contoh, saya tiap hari minum herbal, benar saya sampaikan. Tiap hari saya punya tablet-tablet herbal itu saya punya. Tuh. Yang kedua, tiap hari pun saya mengkonsumsi namanya prebiotik. Prebiotik itu makanan yang memudah mencerna saluran cerna kita. Apa itu? Tempe, ubi selo. Sederhana ya udah kayak. Orang jangan bayangkan, waduh sudah profesor kayaknya makanannya burger, nggak ada urusan itu. Saya makin paham. Jadi untuk melakukan imunitas itu tidak mesti harus mahal gitu kan, untuk makanan gitu kan, tempe, kemudian singkong rebus. Itu subhanallah, kacang rebus. Saya berurutan aja di rumah itu. Ada tiap hari ada. Maksudnya gantian aja, misalnya hari ini tempe, besok ubinya, besok apa, supaya selang-seling gitu kan. Oke, nah jadi tadi pertanyaan kalau itu jelas makanan itu
herbal termasuk di dalamnya itu adalah, kenapa saya perlu tegaskan ya, kalau herbal tidak perlu lakukan uji klinis. Oke. Tapi kalau fitofarmaka itu artinya herbal yang sudah jadi obat, Oh gitu ya. itu ya. harus uji klinis. Jadi saya luruskan, kemarin ada kabar-kabar yang nggak enak di Sumatera Selatan. Misalnya ada orang menemukan herbal ini katanya itu Iya, untuk betul, obat untuk COVID. COVID, ya. Jangan ngomong obat COVID. Iya. Ngomongnya, saya luruskan ini pakai Iya. ilmu nih. Jangan- Namanya suplemen tambahan untuk penanganan COVID. Bahwa dia punya khasiat yang bagus sampai tingkat menyembuhkan, ya sudah. Tapi kalau dia ngomong obat COVID, pasti pertanyaan orang akan di mana uji coba Betul. klinisnya? Iya. Di rumah sakit mana? Betul. Labor ya, betul. Itu Iya, iya. kan. Jadi kita ini suka nggak pede jadi akhirnya. Yang mohon maaf, yang kita punya herbal ini terlalu lebay, Betul. nggak mengabaikan Yang ilmiah. ya. Yang orang-orang yang bisanya ilmiah itu langsung mencela. Kalau saya enggak, saya tetap di pertengahan berdasarkan ilmu. Saya dudukkan aja. Jamu itu termasuk herbal. Sudah nggak perlu uji coba. Iya. Karena dia secara turun-temurun tradisional, secara adat istiadat dipakai sudah safety, aman, dan ada kemanjuran. Selesai. Iya. Nah, itu jadi pertanyaan kedua terjawab. Oke, Nah. kemudian dok, ini kan di personal masing-masing keluarga, apakah mesti juga ada sanitizer, kemudian harus memakai protokol kesehatan? Oke, jadi gini, jadikan keluarga ini sebagai keluarga yang kalau orang lagi nikah itu sakinah mawaddah warahmah. Iya. Kalau keluarga saya itu dijadikan keluarga yang aktif, saling berkomunikasi dan jadi intinya begini. 5 kebiasaan protokol yang tadi saya sampaikan, asal itu dilakukan, bahagialah keluarga itu. Jadi yang harus dilakukan di keluarga, satu, semua anggota keluarga harus melek tentang COVID ini. Oke. Harus melek. Mohon maaf ya, ini ada guyon saja nih, guyon ini. Ada sekarang pilkada. Itu ada salah satu cakada calon kepala daerah itu ada ngomong, apa ini yang ada COVID ini. Nah, berarti itu menunjukkan belum teredukasi. Bang Dionya memang itu jangan-jangan bini sama anaknya. Kalau dia bercucung, jangan-jangan sampai cucungnya tidak ngerti. Iya. Jadi nomor 1 tolong camkan di keluarga itu supaya gairah adalah edukasi. Oke. Nah, kemudian tadi itu yang kedua, di keluarga kalau ada kejadian yang kena COVID, segera isolasi. Nggak usah saya punya kasus ini, nggak apa-apa saya kasih contoh. Ada salah kepala rumah tangga positif, tapi begitu saya mau isolasi, Anda harus dirawat di rumah sakit. Saya yang merawatnya, saya bilang begitu kan. Nggak mau, Prof, kenapa? Aku nggak bisa pisah sama bini aku. Nggak dikasih. Kayak apa? Memang kalau dirawat karena COVID itu nggak boleh ditungguin. Loh, ngapain mau nunggui orang yang bisa menularkan infeksi kan gitu? Jadi kayak di rumah sakit sini, itu begitu orang pasien itu masuk, langsung itu yang nangani perawat sama dokter, selesai. Perawat sama dokternya pun cuma 2 ya. Maksudnya cuma perawatnya itulah, dokternya itu. Supaya dokter lain juga nggak terpapar. Iya. Itu. Jadi begitu kami, aku harus jawab gitu. Iya, bini aku tidak boleh jenguk, tidak boleh. Nah, jadi edukasi dulu. Jadi keluarga itu paling pokok edukasi. Terus ada isolasi. Dari kemudian yang lainnya tadi ingat ya, bahwasanya yang sehat yang berkumpul. Jadi selama keluarga kita ini sehat, tidak perlu lagi bini tidur si kok ngadep sana, si kok ngadep sini. Iya. Tidak perlu gelas-gelas kita harus pakai air hangat segala macam. Nggak ada urusannya. Biasa aja lah hidup ini. Hidup ini biasa saja. Jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang namanya cuci tangan, kemudian itu kan udah biasa kan. Nah, contoh cuci tangan saya luruskan nih. Cuci tangan itu yang paling bagus kalau muslim itu wudu sempurna. Karena wudu bukan hanya di tangan tapi juga di rongga hidung ini. Namanya istinsar. Bahasa kedokterannya gargling. Gargling itu adalah sehat. Sudah ada penelitian ilmiahnya. Jadi kumur dan memasukkan air ke hidung itu sangat sehat ya kan. Kemudian orang wudu itu termasuk adalah membersihkan mata ini tadi. Karena di mata ini nih, celah ini juga bisa masuk COVID, ada penelitiannya. Tapi kalau kita wudu ini selesai urusannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di keluarga yang baik, contoh lagi ya, jangan disepelekan. Kebiasaan potong kuku. Oke. Ya, jadi jangan ini cuci tangan dibiasakan hand sanitizer. Tapi banyak-banyak. Kukunya aduh, masya Allah. Kemudian tadi daripada hand sanitizer beli dan segala macam mahal, saya anjurkan sabun cukup. Oke. Cukup sabun. Ini ilmiah, jadi cukup.
Lagi apa? Terus kalau masker di rumah penting nggak? Masker di rumah, masker itu hanya dipakai di 3 hal, 3 keadaan. Masker 3 keadaan. 1, ya, pada waktu terjadi perkumpulan crowded. Jadi ruangan kita ini ukurannya 20 meter persegi, orangnya 3, gitu ya. Orangnya 3. Berarti satu orang menempati 6 meter persegi. Itu jauh lebih dari standarnya minimal adalah menempat 2 meter persegi. Cukup. Jadi di sini boleh orang 10 ini. Ini baru diisi 3. Jadi itu alasannya. Ini mudah ya. Ini kalau semua berdasarkan ilmu tuh mantap orang ini. Tidak paranoid ya, Dok ya. Contoh nanti pilkada. Saya juga KPU saya bimbing itu kan. Apa saya bilang sama nanti kalau nyoblos, kenapa mesti pakai masker? Nyoblos sendiri, kecuali bilik kamu sekali nyoblos dong 5 ada dalam itu. Oh gitu ya. Nah iyalah, dia mau memakai masker waktu ngambilnya kertas, silakan. Tapi masih di ruang coblos itu kan supaya enak tarik napas itu nak diri kan. Ada masker. Itu ceritanya. Allah, subhanallah. Tinggal nanti dibikin jarak ya, yang antara. Kalau dulu bilik suara itu deketan, sekarang ini satu sana. Oke. Nah, kemudian di keluarga tadi juga termasuk masker tadi ya, crowded. Yang kedua adalah tempat yang airflow-nya jelek. Airflow jelek. Termasuk orang naik sepeda, kenapa pakai masker? Karena bukan masalah COVID, debu. Jadi airflow jelek, aliran udara jelek, kotor dan sebagainya itu. Termasuk di pabrik, di mana segala macam itu pakailah ini airflow. Ya, kalau di rumah, makanya rumah kita buka jendela. Begitu. Nah, yang ketiga, masker itu dipakai di ruangan yang narrow, sempit. Maksudnya close, tertutup. Di mana tertutup? Rumah sakit. Ini kan kantor rumah sakit. Jadi di ruangan perawatan pasien mutlak pakai ini karena dia close. Sistemnya close, tertutup. Jadi cuma beredar di situlah. Nah itu. Jadi kalau di keluarga apa dia gawe kan gara-gara itu. Closing statement, Dok, imbauan kepada masyarakat. Jadi begini, satu saran saya untuk kita semua, tolong dengan edukasi yang sudah sejauh ini kita percaya diri. Jangan termakan isu dari manapun, termasuk mohon maaf ya, termasuk isu sekalipun misalnya kayak WHO kemarin, WHO mengatakan sekarang nggak perlu lagi lockdown. Dulu ngomongnya harus lockdown. Sekarang nggak perlu ini segala macam. Jangan termakan isu itu. Termasuk mohon maaf ya, saya luruskan sekarang ini sudah ada peraturan dan memang ini sudah berdasarkan ilmu dari awal saya sudah ngomong kalau orang meninggal karena COVID ini harus bukan meninggal karena COVID, meninggal dengan COVID positif, itu harus dimakamkan secara COVID benar. Tapi sekarang tempat pemakamannya boleh di pemakaman masing-masing. Ini kan jadi nggak usah ragu. Yang kedua contoh saya luruskan. Orang yang rapid test itu adalah untuk mengetes antibody, bukan COVID. Jadi kalau orang itu reaktif itu nggak ada hubungannya sama COVID. Nah, yang mempertegas dia COVID atau enggak konfirmasi hanya pada tes swab PCR. Nah ini jadi pernyataan saya closing statement ini dalam konteks ini. Tolong masyarakat yang sudah bagus pengetahuan ini percayalah diri nomor 1, percaya diri. Yang kedua bersyukur bahwa saya sampaikan data ilmiahnya. Sekarang tingkat sembuh dan mendekati 90%. Alhamdulillah ya. Artinya apa? Nggak akan terjadi gelombang kedua atau keadaan yang menakutkan lagi dari COVID. Kemarin waktu yang sangat deg-degannya saya sudah sampaikan tadi adalah Juni. Juli itu deg-degan. Kalau Juni kemarin kasusnya meledak, itu kemungkinan kita ini akan tetap dalam bahaya sampai kira-kira akhir 2021. Tapi kalau sekarang Juni-Juli kemarin ini ternyata reda dan sampai sekarang reda, insya Allah kira-kira kita akan segera aman, maksudnya tetap akan ada kasus ini sampai Maret 2021. Tapi sekarang sudah santai. Contoh di Palembang, kasusnya sekarang udah di bawah 10 tiap hari. Di bawah 10 orang yang positif di Palembang setiap hari. Sangat dikit. Bandingkan dengan waktu itu 60 orang per hari di Palembang. Oke, nah
Kemudian pesan saya yang ketiga, tadi bersyukur ya. Iya. Ini pertolongan Allah sekaligus usaha kita ini ada membuahkan hasil. Iya, amin. Yang selanjutnya adalah percaya bahwa tiap kita punya imunitas. Oke. Tiap kita punya imunitas. Nah, imunitas kita tadi sudah saya sampaikan dengan cara seperti apa. Mhm. Tolong itu dijaga. Mhm. Karena mohon maaf, saya kasih logika yang paling bagus, yang paling ekstrim. Misalnya kita ketemu sama saya nggak pakai masker, pernah ya. Di depan saya 2 orang yang positif, lagi ada gejala, lagi batuk-batuk, lagi apa tuh. Saya nggak pakai masker. 2 orang ini lagi bini positif, tapi dia pakai masker, ya, gitu kan. Itu saya kalau secara ilmiah mungkin ada takutnya juga ada, tapi saya ingat imunitas saya bagus. Betul. Maka insya Allah saya overcome, akan mengatasi ini. Jadi kata kuncinya di imunitas. Jadi walaupun kita terpapar dalam arti kata bertemu orang yang COVID positif, kita nggak pakai masker, kita kecipratan droplet, kita apa, imunitas kita bagus, itu kita insya Allah sehat. Kalaupun kita kena ringan dan cepat sembuh. Nah itu misalnya begitu, itu bahasa Palembang keperinya. Tapi pesan saya kalau bisa jaga imunitas plus jaga 5 protokol tadi, maka kita nggak akan ini. Nah terus yang paling penting lagi sudah ya, kita ini jangan terbelenggu atau terikat oleh masa lalu. Adalah butuh masa lalu biarlah berlalu. Yang dangdut itu kan bagus. Jadi artinya sekarang COVID ini anggaplah mulai bulan Maret kemarin gawat-gawatnya sampai Juli sudah berlalu. Sekarang adalah masa di saat bagaimana masa depan ini. Contoh saya prihatin anak-anak belum sekolah, belum sekolah. Kemudian ya kerja kita masih malas-malas. Cuman kerja di rumah muter-muter itu baik. Dapat loka itu karena metu dari rumah. Nah ini bahasa mudahnya. Keluarlah kita dari rumah ada loka. Kita ketemu hari ini coba. Kalau nggak ada ketemu hari ini kita nggak akan ada terusan. Nanti ada terusan loh kita ini. Bukan hanya wawancara ini, tapi kita mungkin bisa meneruskan bisnis kita apa yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Itu pesan saya. Jadi 3 hal tadi ya. Percaya diri, bersyukur, ya, dan sekarang move on. Baik Prof, terima kasih. Terima kasih pemirsa, kita sangat menarik bincang-bincang dengan Profesor Yono. Beliau juga Ketua Jubir Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19. Banyak sekali manfaat yang pada hari ini kita dapatkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang lain juga untuk kita semua. Terima kasih Prof, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.